Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 46 akan menjelaskan tentang modul 3 yang berjudul Dreamweaver. Anggota dari kelompok 46 sendiri ada Saya sendiri Dewi Untari NPM 20049 dan saya R. Lutfi Asia Perkisya NPM 20074. Selamat menyaksikan. Latar belakang modul 3 Dreamweaver. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang di dalamnya telah tersedia informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Komponen tersebut akan saling terkoordinasi atau saling bekerja sama dengan baik agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Dreamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk mendesain web secara visual dan mengelola situs atau halaman web. Dreamweaver merupakan software utama yang digunakan oleh web designer maupun web programmer dalam mengembangkan suatu situs web. Karena Dreamweaver mempunyai ruang kerja, fasilitas, dan kemampuan yang mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam desain maupun membangun situs web. Kegunaan Adobe Dreamweaver yaitu untuk membuat sebuah halaman web. Adobe Dreamweaver membutuhkan sistem penggerak untuk menjalankan sistem berbasis web yaitu MySQL. Dalam laporan praktikum ini membahas mengenai sistem Dreamweaver untuk sistem penjualan Miko, yang mana dalam sistem ini berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyewaan di toko. Hal ini guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem informasi penyewanya. Pada laporan praktikum ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam pembuatan sistem penyewaan Miko dengan bantuan software Dreamweaver. Diharapkan ilmu yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dalam pemecahan masalah di masyarakat. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana langkah-langkah dalam membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem informasi penyewaan Miko. Tujuan penelitiannya, yang pertama, praktikan dapat mengetahui menu yang digunakan dalam tampilan web penyewaan Miko yang dibuat menggunakan software Dreamweaver. Kedua, praktikan dapat mengetahui cara kerja menu login pada tampilan website penyewaan Miko menggunakan software Dreamweaver. Praktikan dapat mengetahui halaman pada situs web penyewaan Miko yang berfungsi untuk menginputkan data. Bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Sejarah Dreamweaver. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web dari Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver dari Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang lengkap serta kemudahan dalam penggunaannya. Versi yang terakhir yaitu versi 8. Kemudian setelah dibeli oleh Adobe System berkembang ke versi selanjutnya, yakni versi 9, versi 10 yang ada dalam Adobe Creative Suite 4 atau CS4 dan versi terbarunya yaitu CS5. Selanjutnya adalah pengertian dari Dreamweaver. Dalam membuat situs web diperlukan suatu editor. Salah satu contoh editor yang sangat sederhana adalah Notepad. Dengan perkembangan perangkat lunak, salah satu perusahaan yang bernama Macromedia membuat suatu editor dengan menggunakan GUI yang dikhususkan untuk pembuatan website yang diberi nama Dreamweaver. Dreamweaver adalah suatu bentuk program editor web yang dibuat oleh Macromedia, sehingga para programmer dapat membuat web dengan mudah sekaligus mendesain webnya. Versi Dreamweaver. Adobe Dreamweaver merupakan sebuah HTML editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web beserta halaman web. Memiliki versi lama yang menjadi web authoring terbaik pada tahun 2000. Lalu selanjutnya adalah fitur terbaru yang diberikan oleh Dreamweaver pertama adalah user interface lebih modern. Seluruh tampilan antarmuka sedang ditransformasi menjadi lebih intuitif dan lebih mudah untuk penggunaan mata karena dibuat agar tidak membingungkan. Kedua, editor kode baru. Kode engine Dreamweaver ini lebih menekankan pada kecepatan dan fleksibilitas. Dengan menggunakan shortcut, pengguna bisa kerja lebih cepat. Yang ketiga yaitu CSS Preprocessor. Dreamweaver mendukung fileless dan SAS yang membuat pengguna lebih mudah dalam menulis kode CSS tanpa perlu pusing dan mengulang berkali-kali, sedangkan hasilnya akan terlihat lebih clean. Keempat adalah fleksibilitas. Dreamweaver kini bekerja dengan lebih dari 50 jenis file, sehingga mudah untuk memulai bekerja dengan file yang sudah pernah pengguna buat sebelumnya. Selanjutnya yaitu 5 update berkala. Fitur baru dan kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan kemampuannya untuk terintegrasi dengan teknologi dan layanan lainnya. Kelebihan dari Dreamweaver, pertama yaitu kemudahan dan efisiensi dalam penggunaannya. Kedua, kemampuannya membuat halaman web terlihat konsisten. Ketiga, mudah untuk mengupload melalui FTP
Keempat, dapat di-custom. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu Adobe Dreamweaver tidak berbasis browser, butuh waktu untuk mempelajari antarmuka, apa yang Anda lihat tidak selalu Anda dapatkan, dan keempat, opsi pengkodean otomatis Anda tidak spesifik. Kelima, gaya global bisa menjadi sakit kepala utama. Keenam, semua banyak paragraf dalam kode Anda. Ketujuh, sebagian besar pengguna tidak akan membutuhkan sistem yang sekomprehensif ini. Kedelapan, tidak yakin untuk mendorong orang belajar cara membuat kode. Area kerja pada Dreamweaver ada insert bar, menu bar, text selector, property inspector, panel group, side panel, panel desain, panel kode, dan panel files. Langkah-langkah untuk membuat website dengan Dreamweaver yaitu membuat situs baru, membuat file homepage, membuat header, tambah navigasi home, menambahkan deskripsi website, dan membuat file CSS. Ketujuh, buat CSS selector untuk judul website. Kedelapan, mengganti font judul. Kesembilan, arahkan judul ke tengah. MySQL adalah suatu jenis database server yang sangat populer. Hal ini disebabkan karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. Lalu kelebihan dari MySQL yaitu mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Kedua, yaitu tidak membutuhkan RAM besar. Ketiga, mendukung multi-user. Keempat, bersifat open source. Kelima, struktur tabel yang fleksibel. Keenam, tipe data yang bervariasi. Ketujuh, keamanan yang terjamin. Kekurangan MySQL yaitu kurang cocok untuk aplikasi game dan mobil. Lalu sulit mengelola database yang besar. Ketiga, technical support yang kurang bagus. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost, yang terdiri atas program base HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Untuk memahami setiap fungsinya, berikut penjelasan dari XAMPP. Pertama, a page, kedua, htdocs, ketiga, MySQL, keempat, Perl, kelima, PHP, dan keenam, PHP MyAdmin. Berikut merupakan fungsi utama yang dimiliki oleh tool web server. Pertama, mengkonfigurasi pengaturan database pada PHP MyAdmin. Kedua, menjalankan Laravel melalui perangkat komputer. Ketiga, menginstal WordPress secara offline. Tiga komponen penting penyusun XAMPP adalah kontrol panel, htdocs, dan PHP MyAdmin. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama di studi kasus, sebuah perusahaan penyewaan Migo mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem penyewaan Migo yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah customer dalam melakukan penyewaan Migo. Maka web tersebut akan dibuat menggunakan Adobe Dreamweaver. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di software Excel. Kemudian yang kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs, dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege, dan klik add user. Yang keempat, dalam add user, isi username dengan penyewaan Migo. Hostname pilih lokal, dan password isi 1, 2, 3, 4, 5, lalu cek all global privilege, klik go atau kirim. Selanjutnya yang kelima, buka aplikasi Dreamweaver dan klik Create New PHP. Kemudian yang keenam, ubah tampilan desain menjadi klasik. Yang ketujuh, klik Site, kemudian pilih New Site, isi site-nya sesuai dengan nama database. Local site folder, pilih folder yang telah kita buat sebelumnya dalam htdocs. Kemudian yang kedelapan, klik bagian server, kita pilih tanda plus, kemudian isi data sebagai berikut. Yang pertama untuk server name-nya kita isi sesuai dengan nama database yang kita buat. Untuk connect user-nya kita pilih lokal atau network. Untuk server kita pilih folder yang sudah kita buat sebelumnya dalam database htdocs. Untuk web URL-nya kita isi http localhost nama database yakni penyewaan Migo. Yang ke-9, klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL. Lalu kita save dan centang untuk bagian testing. Selanjutnya kita klik advanced setting, pilih default image folder dengan folder gambar yang kita buat pada folder database yang telah kita buat sebelumnya, kemudian klik save. Selanjutnya kita tambahkan koneksi dengan mengklik tanda plus pada database, kemudian kita pilih klik MySQL connection. Untuk connection name-nya kita ketik saja koneksi, untuk MySQL server-nya kita ketik localhost, untuk username-nya kita samakan dengan database yang telah kita buat, yakni penyewaan Migo. Untuk password-nya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, dan database-nya kita pilih folder yang kita buat pada database sebelumnya. Kemudian kita klik test, apabila sudah sukses, kemudian kita klik OK, lalu OK kembali.
Kemudian untuk pembuatan webnya, yang pertama kita insert tabel, isi row dan columns yang 3, lalu oke, pilih center pada ini untuk membuat tabel dari tengah dan sesuaikan bentuk tabel yang kita inginkan. Kemudian merge tabel sesuai desain, blok tabel dan ganti dengan warna sesuai yang kita kehendaki. Selanjutnya untuk tampilan awal kita buat dengan kalimat membuka, mencantumkan gambar dengan membuka folder gambar lalu drag atau insert ke tabel, kemudian kita save as dengan nama index.php yang dapat kita gunakan kembali untuk membuat web selanjutnya dengan tampilan yang sama, dan save as lagi dengan nama home.php. Kemudian kita buat link halaman terkait dengan cara blok tag, lalu klik kanan, kemudian kita pilih make link, cantumkan nama link.php, kemudian klik OK, dan lakukan langkah-langkah yang sama untuk halaman lainnya. Selanjutnya kita klik bagian bimbing, kemudian kita klik lagi tanda plus, kita pilih record set query, isi name dengan kolom yang kita inginkan, yakni staff, kemudian connection dengan koneksi, dan tabel dengan staff, kemudian OK, lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Kemudian buat halaman login dengan cara insert, pilih form, kemudian pilih form lagi, kita pilih text path, isi tabel dengan username dan password. Kemudian kita klik insert lagi, kita pilih form button untuk isi tabel dengan username dan password. Lalu insert form button, kemudian OK, beri nama di setiap kolom, ganti type kolom password dengan password untuk agar tampilan password menjadi titik-titik atau tidak terlihat. Selanjutnya kita klik insert, kita pilih data object, kemudian pilih user authentication, kemudian kita pilih login user, validate using connection kita isi koneksi, untuk tabel kita isi staff, username kita isi nama staff, dan password kita isi ID staff. If login sukses kita ketikkan sukses.php, untuk if login fails kita ketikkan gagal.php, kemudian kita klik login. Kemudian kita buat tampilan untuk gagal login dengan menambahkan kata maaf sekali lagi atau sesuai kehendak kita, dan save as menjadi gagal.php. Lalu kita buat halaman untuk sukses login, serta mencantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Yang berikutnya kita buat tampilan input dengan cara insert data object, insert record, kita pilih record insert, dan form wizard. Untuk connection kita ketikkan koneksi, untuk tabelnya kita pilih Migo, after insert Migo to kita ketikkan data Migo.php, kemudian OK, ganti value submit dengan input, kemudian save as sebagai input Migo.php. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk entitas yang lain. Selanjutnya, untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database XM, ubah display as menu, untuk setiap atribut pilih populate menu item dengan from database, pilih record this sesuai entitas, kemudian klik OK. Selanjutnya, kita buat tampilan data dengan insert data object, kita pilih dynamic data, kemudian kita pilih dynamic tabel. Untuk record set, kita pilih Migo, show, kita pilih all record, kemudian OK, kemudian kita save as sebagai data Migo.php, dan lakukan langkah yang sama untuk entitas yang lain. Selanjutnya, kita buat untuk tampilan logout dengan cara klik insert, kita pilih data object, kemudian user authentication, kita pilih logout user, when done, go to isi dengan home.php. Yang terakhir, untuk mengecek hasil tampilan website yang kita buat, kita klik file, kita pilih preview in browser, kita pilih browser yang dikehendaki, maka akan muncul tampilan pada browser untuk website yang kita buat. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, output program sistem informasi penyiapan Migo. Adapun output program pada sistem informasi penyiapan Migo adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan home.php, seperti pada gambar. Kemudian ada tampilan login.php, kata-kata pada gambar, bisa Anda lihat sendiri. Untuk tampilan gagal. Kemudian untuk tampilan sukses.php, tampilan input Migo.php, kemudian tampilan data Migo.php, lalu ada tampilan input staff.php, tampilan data staff.php, tampilan input nota.php, tampilan untuk data nota.php, tampilan input penyewa.php, dan tampilan data penyewa.php. Selain itu ada tampilan logout.php seperti ini, serta yang terakhir tampilan untuk about.php seperti ini. Kemudian analisa output. Adapun analisa output program dari permasalahan sistem informasi penyiapan Migo adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa output tampilan home. Pada tampilan home terdapat menu home, login, dan about. Yang kedua, analisa output tampilan login. Pada tampilan login, berisi kolom username dan password untuk masuk ke sistem informasi dengan mengklik tombol login yang tertera. Yang ketiga, analisa output tampilan gagal.
Pada tampilan gagal terdapat tampilan yang mirip atau sama seperti pada tampilan login. Hanya saja terdapat penambahan kalimat maaf, coba lagi. Kemudian analisa output tampilan sukses. Pada tampilan sukses terdapat kolom untuk melakukan input data ataupun untuk melakukan peninjauan data untuk setiap entitas pada penyewaan Miko, yakni Miko, staff, nota, dan penyewa. Selanjutnya analisa output tampilan input Miko. Pada tampilan input Miko terdapat kolom untuk memasukkan data Miko yang dikehendaki dengan beberapa atributnya antara lain QR code, nomor kendaraan, ID staff, dan nomor nota. Kemudian terdapat tombol kembali untuk kembali menuju halaman atau tampilan sukses login, dan tombol lihat data untuk melihat data yang diinput di database. Selanjutnya analisa output tampilan data Miko. Pada tampilan data Miko terdapat kolom-kolom yang berisi hasil input data Miko untuk tiap atributnya. Kemudian terdapat tombol kembali digunakan untuk kembali ke tampilan sukses login dan input lagi untuk menambahkan data ke database lagi. Lalu analisa output tampilan input staff. Pada tampilan input staff terdapat kolom untuk memasukkan data staff yang dikehendaki dengan beberapa atributnya antara lain ID staff, QR code, nomor kendaraan, dan nama staff. Kemudian terdapat tombol kembali untuk kembali menuju halaman atau tampilan sukses login, dan tombol lihat data untuk melihat data yang diinput di database. Lalu untuk analisa output tampilan data staff. Pada tampilan data staff Miko, terdapat kolom-kolom yang berisi hasil input data staff untuk tiap atributnya. Kemudian terdapat tombol kembali digunakan untuk kembali ke tampilan sukses login dan input lagi untuk menambahkan data ke database lagi. Lalu untuk output tampilan input nota. Pada tampilan input nota terdapat kolom untuk memasukkan data nota yang dikehendaki dengan beberapa atributnya, antara lain tanggal penyewaan, waktu pengembalian, total waktu, nominal, metode pembayaran, dan nomor nota. Kemudian terdapat tombol kembali untuk kembali menuju halaman atau tampilan sukses login dan tombol lihat data untuk melihat data yang diinput di database. Lalu analisa output tampilan data nota. Pada tampilan data nota terdapat kolom-kolom yang berisi hasil input data nota untuk tiap atributnya. Kemudian terdapat tombol kembali digunakan untuk kembali ke tampilan sukses login dan input lagi untuk menambahkan ke data ke database lagi. Kemudian analisa output tampilan input penyewa. Pada tampilan input penyewa terdapat kolom untuk memasukkan data penyewaan Miko yang dikehendaki dengan beberapa atributnya antara lain NIK, ID staff, nama penyewa, nomor telepon, dan alamat penyewa. Kemudian, terdapat tombol kembali untuk menuju halaman atau tampilan sukses login, dan tombol lihat data untuk melihat data yang diinput di database. Lalu analisa output tampilan data penyewa. Pada tampilan data penyewa terdapat kolom-kolom yang berisi input data penyewa untuk tiap atributnya. Kemudian terdapat tombol kembali digunakan untuk kembali ke tampilan sukses login dan input lagi untuk menambahkan data ke database lagi. Kemudian ada analisa output tampilan logout. Pada tampilan logout to PHP terdapat kalimat pastikan data yang Anda input sudah sesuai, dan ada tombol logout yang akan mengarahkan ke tampilan home.php. Yang terakhir untuk analisa output tampilan about. Pada tampilan about terdapat tampilan informasi kontak dan email dari pemilik yang dapat memudahkan dalam menghubungi pemilik. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan website sederhana dengan bantuan atau menggunakan software Dreamweaver. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka aplikasi XAMPP. Kemudian kita hidupkan untuk Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita buka localhost phpMyAdmin. Kemudian kita klik akun pengguna. Kemudian kita klik untuk add user account. Untuk nama penggunanya kita samakan dengan basis data yang sudah kita buat, yakni penyewaan Miko. Untuk nama pemilik kita pilih lokal. Untuk kata sandinya kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa untuk hak akses globalnya kita pilih semua. Kemudian kita kirim. Kemudian kita lihat apakah pengguna yang kita tambahkan sudah muncul atau belum di akun pengguna. Apabila akun pengguna telah muncul, langkah selanjutnya adalah membuat folder pada the.docs.xampp. Kita beri nama sesuai dengan basis data yang kita buat, yakni penyewaan Miko. Kemudian kita buka dan kita buat folder baru lagi dengan nama gambar. Selanjutnya adalah kita buka aplikasi Dreamweaver untuk mulai membuat websitenya. Kita pilih Create New, kita pilih PHP. Kita ganti untuk desainernya ke klasik. Kemudian kita klik site, kita pilih new site, kita beri nama sesuai dengan username yang kita buat, yakni penyewaan Miko. Untuk foldernya kita pilih folder yang tadi sudah kita buat di the.docs.xampp. Kita buka, kemudian simpan. Kemudian untuk server, kita klik tanda plus.
Untuk server name kita beri nama sesuai base data kita, yakni penyewaan Miko. Untuk connect-nya kita pilih local network. Server foldernya kita pilih folder yang tadi sudah kita buat. Kemudian simpan. Untuk web URL-nya kita ketikkan localhost _penyewaan Miko. Kemudian kita ke advance. Kita ganti untuk modelnya menjadi PHP MySQL. Kita klik save. Kemudian jangan lupa untuk testingnya dicentang. Kemudian advanced setting. Untuk foldernya kita pilih folder gambar yang tadi sudah kita buat, kita buka lalu simpan. Bila semua sudah terisi, kita klik save. Connection server kita isi koneksi. Untuk MySQL servernya localhost. Untuk username-nya penyewaan Miko. Untuk passwordnya 12345. Dan untuk database-nya kita pilih penyewaan Miko. Kemudian OK, kita tes. Connect successful, kita OK. Kemudian kita klik OK lagi. Selanjutnya kita klik bindings. Kita klik plus untuk menambahkan record set query dari tiap entitas yang kita buat. Untuk yang pertama kita beri nama Miko. Kita pilih tabelnya untuk Miko. Kemudian kita klik OK. Ulangi langkah tersebut untuk semua entitas yang kita miliki. Untuk langkah yang pertama dalam membuat tampilan webnya, kita buat tabel dengan cara kita klik insert. Kemudian kita pilih tabel. Untuk ukurannya sesuai keinginan kalian. Kemudian kita sesuaikan juga untuk besar dan panjang tabelnya. Kemudian kita tengahkan dengan klik align center. Selanjutnya kita merge untuk kolom baris ketiga. Dan kita sesuaikan untuk ukuran baris keduanya. Kemudian kita merge untuk baris pertama, kolom kedua dan ketiga. Selanjutnya kita akan memberikan warna pada tabel. Caranya dengan mengklik bagian BG atau background, kita bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan, maupun untuk membuat warna baru sesuai yang kita inginkan juga. Bila sudah, kita akan memberikan kata-kata pembuka dalam tampilan awal ini, yakni penyewaan e-bike Miko. Dan beberapa kalimat lainnya. Untuk kalimatnya sendiri itu terserah kalian mau isi dengan kalimat apa, sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing saja. Kemudian kalian bisa sesuaikan untuk letaknya dengan blok dan klik kanan, kemudian pilih align atau style sesuai yang kalian butuhkan. Dalam tampilan ini wajib ada tombol untuk home dan login. Untuk yang lainnya atau tambahan lainnya terserah kalian.
Kemudian kalian juga bisa menambahkan gambar dengan cara mendrag langsung gambar atau insert, kalian pilih image. Kemudian kalian pilih letak folder gambar yang kalian inginkan. Kemudian kalian klik OK, OK, dan OK. Kemudian kalian bisa atur untuk gambarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tampilan awal untuk webnya sudah selesai. Kemudian kita save as sebagai index.php yang dapat kita gunakan kembali apabila kita ingin membuat web baru dengan tampilan yang sama. Kemudian kita akan membuat link pada tiap tombol dengan cara blok kalimatnya. Kemudian klik kanan, kita pilih make link. Kita beri nama home.php. Kemudian OK. Lakukan hal yang sama untuk login dan about. Kemudian kita akan membuat tampilan untuk home. Kita beri kalimat pembuka, yakni selamat datang di penyewaan e-bike Migo. Kalimatnya juga terserah sesuai keinginan kalian. Kemudian kalian bisa atur untuk letak maupun style huruf yang kalian inginkan. Kemudian kalian save as dengan nama home.php. Selanjutnya kita akan membuat tampilan loginnya. Kita klik insert. Kita pilih form, kemudian pilih form lagi. Kemudian kita tuliskan untuk username dan password. Kemudian kita akan membuat tempat untuk mengisinya dengan cara insert. Kita pilih form, kemudian kita pilih text field. Kita OK. Untuk passwordnya caranya juga sama. Kemudian kita akan membuat tombol loginnya. Kita enter. Kemudian kita pilih insert, form. Kita pilih button. Kemudian OK. Untuk kalimat di button sendiri kita bisa ganti di value, kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya ganti login. Kemudian enter. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan letaknya dengan cara klik kanan, pilih align center. Kemudian karena kita hanya ingin membuat ini dapat dimasuki oleh staff saja, maka kita klik insert. Kemudian kita pilih data object. Kita pilih user authentication. Kita pilih login user. Kita pilih koneksi. Tabelnya kita pilih tabel staff karena hanya ingin staff saja yang bisa masuk melalui login. Untuk usernya kita pilih nama staff, passwordnya kita pilih ID staff. If login suksesnya kita isi ke sukses.php. If login fieldnya kita isi ke gagal.php. Kemudian kita klik OK. Lalu kita save as dengan nama login.php. Simpan. Selanjutnya kita buat untuk tampilan gagal loginnya. Tampilannya sama dengan login, hanya saja ditambah kalimat. Kita lihat tampilan login dalam browser. Tampilannya seperti ini. Kita coba untuk login username dan password acak. Kita klik login. Maka akan masuk ke localhost gagal.php. Kita coba untuk username dan password yang sesuai dengan database. Maka akan masuk ke sukses.php. Kemudian kita akan membuat
angka di password tidak terlihat, kita bisa menggantinya di type, kita pilih password. Kemudian kita simpan lagi. Selanjutnya kita buat tampilan gagal login dengan menambah kalimat maaf, coba lagi. Kemudian kita save as sebagai gagal.php. Kemudian kita simpan. Kita akan coba melihat tampilannya pada browser. Sebelumnya kita ganti dulu link login menuju ke gagal login. Oke. Kemudian kita simpan. Lalu kita akan coba melihat tampilannya di browser. Kita coba untuk masukkan username dan password yang acak atau tidak sesuai dengan database. Kita klik login. Nah, maka akan muncul tampilan untuk gagal login. Selanjutnya kita akan membuat untuk tampilan sukses. Kita klik insert, kita pilih form, kemudian pilih form lagi, kemudian klik insert, kita pilih tabel. Untuk ukurannya sesuai keinginan kalian, baik kolom dan barisnya juga sesuai dengan keinginan. Bisa kalian sesuaikan dengan cara klik kanan, pilih tabel, insert row atau insert kolom, sesuai kebutuhan kalian. Kemudian kalian bisa atur untuk posisinya. Untuk tabelnya sendiri, kalian isi input dan data untuk masing-masing entitas yang kalian buat, yakni Miko, nota, penyewa, dan yang terakhir untuk entitas staff. Kalian bisa atur posisi hurufnya untuk di tengah, kalian alihkan center. Kemudian kalian buat link pada input dan data Miko. Kalian klik kanan, pilih make link. Kalian buat link untuk input miko.php. Untuk data Miko-nya, caranya sama, kalian blok. Kemudian klik kanan, kalian pilih make link. Kemudian kalian beri nama data miko.php. Kemudian oke. Jangan lupa kalian harus save as tampilannya sebagai sukses.php. Kemudian simpan. Selanjutnya kita akan membuat untuk tampilan input Miko. Kita pilih insert, kemudian form, insert. Kita pilih data object, kemudian kita pilih insert record, kita pilih record insertion from wizard. Untuk connectionnya tetap koneksi. Untuk tabelnya kita pilih tabel Miko. After insertingnya go to data miko.php. File from-nya kita pilih ID staff. Tabel field, text field-nya kita ganti menu. Kemudian menu properties. Kita ubah from database. Record-nya kita pilih Miko. Kita pilih ID staff. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, akan seperti ini untuk tampilan input miko.php. Kita bisa rapikan dulu. Kemudian kita akan menambahkan untuk tombol kembali dan lihat data. Kita enter, kita ketik kembali, enter dan lihat data. Kemudian kita akan make link kembali, kita klik kanan, pilih make link. Kita akan pilih ke sukses.php. Kemudian kita save as tampilannya sebagai input miko.php. Kita simpan. Kemudian kita akan membuat untuk tampilan data Miko. Kita sesuaikan dulu tabelnya. Kemudian kita insert form, kemudian form, insert data object, kita pilih dynamic data, kemudian kita pilih dynamic tabel. Recordnya kita pilih Miko,
All record, tetap, kemudian oke. Nah, tampilan untuk data Miku.php-nya akan seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dulu, atau kita rapikan dulu. Kemudian kita akan tambahkan untuk tombol kembali dan input lagi. Untuk kembali, kita make link lagi, klik kanan make link, menuju ke sukses.php. Oke. Untuk input laginya, kita make link, blok, klik kanan, kita pilih make link, kita make link menuju ke input Miku. Oke. Kemudian kita save as sebagai data miku.php. Kemudian simpan. Untuk entitas lainnya, caranya sama, baik untuk input maupun datanya. Kalian ulangi untuk masing-masing entitasnya.
Selanjutnya kita akan membuat untuk tampilan logout-nya, kita ganti dulu login dengan logout. Kemudian kita insert, kita pilih form, kemudian kita pilih form lagi. Kita masukkan untuk tampilan pada tampilan logout-nya kalimat penutupnya, yakni pastikan data yang Anda input sudah sesuai. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Untuk kalimatnya ini kalian juga terserah sih, ingin sesuai dengan keinginan kalian saja. Kemudian kalian bisa atur untuk letak dan style huruf yang kalian inginkan. Dengan klik kanan, kalian bisa pilih untuk pengaturan yang kalian inginkan. Kemudian kalian klik insert, kalian pilih data object, kemudian user authentication, kalian pilih logout user. Logout-nya kalian ganti dengan logout, when-nya kita ketikkan aja menuju home.php, kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah kita save as sebagai logout.php. Kemudian kita simpan. Lalu kita akan mengubah link pada login tadi karena sudah diganti menjadi logout. Kita klik kanan, kemudian change link. Kita ganti menuju ke logout. Ke home.php. Kemudian kita save lagi. Selanjutnya adalah kita akan memberikan link atau make link untuk tiap entitas pada input dan data. Caranya klik kanan pada entitasnya, kemudian kita pilih untuk menuju ke input dari entitas yang kita pilih. Kemudian kita klik OK. Begitupun untuk data, caranya sama, kita klik kanan pada entitas yang kita inginkan, kemudian make link. Kemudian kita pilih untuk data mana sesuai dengan entitas yang kita pilih, kemudian OK. Lakukan untuk semua entitas, baik untuk input dan juga datanya, dengan cara yang sama. Bila semua entitas telah disambungkan ke link masing-masing, jangan lupa untuk mengganti login menjadi logout. Kemudian change link logout menuju ke logout.php. Kemudian kita simpan atau kita save. Lakukan penggantian link logout dari login untuk tiap tampilan baik input maupun data dari masing-masing entitas.
Langkah selanjutnya yakni kita akan membuat untuk tampilan about. Kita klik insert. Kita atur dulu, kemudian kita pilih form. Kita isikan saja penjelasan singkat tentang perusahaan, seperti misalkan saya isi dengan nomor telepon, email, dan alamat dari perusahaan penyewaan. Untuk datanya sendiri terserah kalian ingin isi apa untuk tampilan about-nya, sesuai dengan kehendak dan keinginan kalian saja. Kemudian kalian bisa atur untuk posisi maupun jenis huruf dan style huruf yang kalian inginkan. Untuk about-nya kalian ubah linknya dari about menuju ke home.php. Kemudian kalian save as sebagai about.php. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari pembuatan website sederhana menggunakan software Dreamweaver. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk tiap-tiap tampilan yang saya buat dalam browser. Baik, di sini saya akan menampilkan untuk masing-masing tampilan yang telah kita buat dalam web browser. Yang pertama untuk tampilan home. Tampilannya akan seperti ini dengan kalimat pembuka, yakni selamat datang di penyewaan e-bike Miko. Kemudian kita lihat tampilan untuk login seperti ini, username dan password serta tombol untuk login. Kita coba untuk login acak. Nah, maka akan menuju ke tampilan gagal login. Selanjutnya kita akan lihat untuk tampilan sukses. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk input dengan masing-masing atribut entitasnya dan data dengan masing-masing entitasnya juga. Kita coba pergi untuk ke input Miko. Tampilannya seperti ini, QR code, nomor kendaraan, ID staff, dan nomor staff. Kita klik untuk lihat data.
maka kita akan menuju ke tampilan data Miku. Kita kembali, kita klik untuk input nota, maka tampilan input nota akan seperti ini. Kita menuju lihat data, maka akan muncul tampilan untuk data nota akan seperti ini. Kita kembali, kita ke penyewa, tampilan input penyewa akan seperti ini. Kemudian lihat data, maka akan muncul tampilan untuk data penyewa seperti berikut. Kita kembali, kemudian kita klik untuk input staff, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita lihat data, nah muncul tampilan untuk data staff seperti berikut. Kita kembali, kemudian kita klik untuk logout, maka akan muncul tampilan, pastikan data yang Anda input sudah sesuai, terima kasih telah menggunakan jasa kami. Kalian bisa klik logout lagi, maka akan kembali menuju ke halaman home. Selamat datang di penyewaan e-bike Miku. Kita klik about, nah akan muncul tampilan untuk about. Berisi nomor telepon, email, dan alamat dari perusahaan. Kita klik about, maka akan kembali ke tampilan halaman home. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang didapat dari praktikum ini, pertama, pada tampilan web penyewaan Miku terdiri dari menu home, menu login, menu collection, menu about us, dan menu contact us. Kedua, dapat diketahui pada tampilan login PHP berisi kolom username dan password yang digunakan untuk masuk ke sistem informasi dan terdapat tombol login. Username yang digunakan adalah nama karyawan dan password yang digunakan adalah ID karyawan. Jika login berhasil, maka akan menuju ke halaman sukses PHP, dan jika gagal, akan menuju ke halaman gagal.php yang terdapat keterangan username or password is either incorrect or not registered. Pada halaman website penyewaan Miku yang telah dibuat menggunakan software Dreamweaver, terdapat halaman yang berfungsi untuk menginputkan data. Halaman tersebut diantaranya adalah input karyawan.php, input pelanggan.php, input penyewaan.php, input migo.php, dan input transaksi.php. Adapun saran yang diberikan pada laporan modul 3 ini adalah sebaiknya penulisan sistematika pegangan modul laporan lebih diperjelas. Kedua, sebaiknya asisten laboratorium menyiapkan link cadangan untuk mendownload software agar jalannya praktikum tidak terhambat. Ketiga, sebaiknya penjelasan dalam video praktikum dapat dijelaskan lebih runtut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.